Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Alfa Madaro Channel. Belajar matematika mudah dan asik. Bagaimana kabar teman-teman semuanya, sahabat subscriber di seluruh pelosok penjuru Nusantara? Saya berharap mudah-mudahan kabar kalian semuanya baik, sehat walafiat ya, tanpa ada gangguan apapun sehingga bisa beraktivitas dengan lancar ya, mencari rezeki yang halal. Kemudian bagi siswa-siswi, semoga tambah semangat lagi untuk belajar. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, saya mohon bantuannya untuk memberikan subscribe. Ya, subscribe itu gratis. Dengan banyaknya subscriber, saya akan lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lain yang lebih menarik, lebih bermanfaat tentunya. Dan kali ini saya akan berbagi ilmu matematika lagi, terutama kepada adik-adik siswa-siswi kelas 11 matematika, 11 MIPA ya, mata pelajaran matematika peminatan. Saya akan melanjutkan materi lingkaran, dan kali ini saya bahas posisi garis terhadap lingkaran. Materi sebelumnya adalah posisi atau kedudukan titik terhadap lingkaran. Semoga materi yang lalu bisa kalian pahami dengan baik. Dan kali ini mari kita pelajari bersama posisi garis terhadap lingkaran. Bagaimana, sudah siap ya? Oke, di sini ada lingkaran. Nah, kemudian di sana ada garis. Ya, saya beri nama garis H ini garis H. Terlihat di sini bahwa garis H ini memotong ya, memotong lingkaran di dua titik. Nah, di titik itu dan di titik ini. Ya, jadi garis H ini memotong lingkaran di dua titik yang berlainan. Itu posisi atau kedudukan garis terhadap lingkaran yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada garis lagi, saya beri nama garis L. Nah, di sini garis L itu memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, di titik ini. Jadi garis L memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, dikatakan garis L ini adalah menyinggung lingkaran. Itu adalah posisi yang kedua, garis terhadap lingkaran. Oke, kemudian ada garis ketiga, saya beri nama garis G. Nah, di sini garis G, kalau kita perpanjang sepanjang-panjangnya, tidak akan pernah berpotongan dengan lingkaran. Nah, ini adalah posisi garis terhadap lingkaran yang ketiga. Jadi, garis tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran. Itu kedudukan atau posisi garis terhadap lingkaran. Jadi ada 3 macam. Nah, sekarang kita pelajari. Diketahui garis G ya, misalnya garisnya garis G dengan persamaan Y sama dengan MX plus N ya. Jadi ini adalah persamaan garis. Kemudian saya juga punya lingkaran L, lingkaran E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita akan cari bagaimana ya hubungan garis terhadap lingkaran. Nah, saya potongkan garis G dan lingkaran L. Ini ada lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian tadi ada garis Y sama dengan MX plus N. Nah, ini kita potongkan. Caranya Y-nya pada lingkaran ini saya ganti dengan MX plus N ya. Jadi di sini Y sama dengan MX plus N. Saya substitusikan ke persamaan lingkaran. Diperoleh ya, ini E kuadrat masih utuh E kuadrat, kemudian ditambah Y kuadrat. Nah, Y nya di sini saya ganti dengan MX plus N.
kemudian dipangkatkan 2, ditambah AX, ditambah B kali Y. Nah, Y-nya saya ganti MX plus N, sehingga B kali MX plus N. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Cukup paham sampai di sini ya? Oke, dilanjut E kuadrat. Kemudian di sini MX plus N kuadrat. Kalau saya jabarkan, saya uraikan, akan menjadi MX dalam kurung kuadrat. Nah, itu sama saja dengan M kuadrat X kuadrat. Nah, ini saya tulis di sini, M kuadrat kali X kuadrat. Kemudian ditambah, nah rumusnya kan 2 kali MX kali N. 2 kali MX kali N. Saya tulis 2MN kali X, sama saja, 2MNX. Kemudian ditambah N kuadrat ya, ditambah N pangkat 2, ditambah N pangkat 2 di sini. Kemudian ditambah AX. Kemudian ditambah B kali MX plus N, saya kalikan B kali MX itu sama dengan BMX. Kemudian ditambah B kali N, yaitu BN. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Masih cukup jelas, cukup paham? Oke. Di sini ada X kuadrat ya. Di sini ada X pangkat 2, yaitu X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat. Maka bisa saya ganti dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu 1 ditambah M kuadrat kali X kuadrat. Nah, di sini kan 1 kali X kuadrat itu sama dengan X kuadrat, kemudian ditambah M kuadrat kali X kuadrat itu M kuadrat X kuadrat. Kemudian kita lihat di sini ada X, sini juga ada X, saya jadikan 1, saya kelompokkan menjadi 1, jadi X-nya di luar kurung sini. Maka kita peroleh 2MN ditambah A ditambah BM kali X. Ya, 2MN kali X itu adalah 2MNX, kemudian ditambah A kali X itu ini AX, kemudian BM kali X itu sama dengan BMX. Sisanya apa? Yang belum, N pangkat 2 ini, kemudian ditambah BN, kemudian ditambah C sama dengan 0. Masih bisa mengikuti? Baik. Nah, jadi ini persamaan terakhir ini adalah merupakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dalam persamaan kuadrat ada istilah nilai diskriminan. Nilai diskriminan persamaan kuadrat tersebut adalah D. Ya, diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini adalah diskriminan dari persamaan kuadrat, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, dilihat di sini A kecil itu yang mana? Oh, maaf, B-nya dulu ya. B itu yang mana? Saya katakan tadi persamaan umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi B-nya itu adalah koefisien X. Nah, di sini koefisien X adalah ini, 2MN plus A plus BM. Nah, ini namanya koefisien X ya. Ini B, ini nilai B. Maka kalau di sini B kuadrat, maka saya ganti sini 2MN plus A plus BM kuadrat. Kemudian dikurangi 4 kali A kali C ya. Dikurangi 4 kali A. A-nya apa? Tadi persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, A itu berarti koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat itu ini, 1 ditambah M kuadrat. Itu nilai A. Berarti A-nya adalah 1 ditambah M kuadrat.
Kemudian kali C. C-nya apa? C-nya itu konstanta. Konstanta itu bilangan. Apa di sini bilangannya? N kuadrat ditambah Bn ditambah C. Nah, ini adalah konstantanya. Nah, tidak mengandung variabel, tidak ada X-nya. Ini konstanta bilangan ya. Nah, ini C-nya N kuadrat plus Bn plus C. Nah, ini adalah diskriminan. Kemudian dalam persamaan kuadrat, jika diskriminannya positif, jika diskriminannya lebih dari 0, diperoleh dua akar real yang berlainan. Jadi diperoleh dua akar real, dua akar nyata yang berlainan. Jadi ada dua akar real ya. Nah, secara geometris, garis G sama dengan garis G yaitu Y sama dengan mx plus n akan memotong lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 di dua titik yang berlainan. Nah, ini tadi garis H itu memotong lingkaran di dua titik yang berlainan. Itu syaratnya apa? Jika nilai diskriminannya positif atau nilai diskriminannya lebih dari 0. Oke, silahkan dipahami. Kemudian yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, diperoleh dua akar real yang sama. Dua akar real yang sama, akarnya ada dua. Karena sama berarti hanya ada satu ya. Ini atau akarnya kembar itu dalam persamaan kuadrat. Nah, secara geometris garis G yaitu garis Y sama dengan mx plus n akan memotong lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 di satu titik. Karena tadi hanya mempunyai satu akar, karena dua akarnya sama berarti hanya satu. Maka ini garisnya memotong lingkaran di satu titik. Dikatakan garis G menyinggung lingkaran tersebut. Contohnya ini tadi garis L ini menyinggung lingkaran. Nah, syaratnya apa? Syaratnya jika diskriminannya sama dengan 0. Diskriminannya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jika diskriminannya negatif atau diskriminannya kurang dari 0, diperoleh dua akar imajiner yang berlainan. Imajiner itu khayal ya, jadi ada dua akar bilangan khayal, bilangan imajiner yang berlainan. Nah, artinya tidak ada bilangan nyata ya, tidak ada bilangan nyata. Artinya secara geometris garis G tidak menyinggung atau memotong lingkaran. Jadi kalau diskriminannya negatif atau kurang dari 0, maka garisnya tidak memotong atau menyinggung lingkaran, karena di sini tidak ada nilai X dan tidak ada nilai X yang memenuhi garis dan lingkaran ini. Tidak ada bilangan nyata X ya, karena kalau diskriminannya 0 maka dua akarnya berlainan atau imajiner ya, atau bilangan khayal. Jadi yang kita pelajari di sini adalah bilangan nyata. Jadi saya simpulkan, jika diskriminannya itu positif, maka dua akarnya real dan garisnya memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Ini contohnya. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka garisnya menyinggung lingkaran. Jika diskriminannya negatif, maka garisnya tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran atau garis di luar lingkaran. Seperti itu kesimpulannya. Ya, seperti itu matematika. Jadi perlu pemikiran yang baik, yang cerdas, kemudian yang teliti dan titen ya. Nah, di matematika itu sebetulnya mudah dan asik. Contoh, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,1 dan menyinggung garis X plus Y dikurangi 6 sama dengan 0. Saya harapkan kalian sudah menguasai persamaan lingkaran, ya, cara membuat persamaan lingkaran.
Nah, di sini lingkarannya berpusat di titik 2,1. Nah, maka persamaan lingkaran dengan pusat di 2,1 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 2Y ditambah C sama dengan 0. Apa persamaan umum lingkaran? X kuadrat ditambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Ingat, pusatnya di min setengah A, min setengah B. Maka di sini karena pusatnya 2,1 ya, tadi pusatnya min setengah A, min setengah B, maka A-nya di sini min 4. Ya, min 4. Karena kalau min setengah min 4 berarti kan 2 ya. Ini pusatnya 2. Pusatnya min B, min setengah B. Min setengah kali min 2 kan hasilnya 1. Nah, semoga kalian masih ingat cara menyusun lingkaran ya dengan pusat di A, B. Silahkan dibuka kembali kalau sudah lupa. Kemudian di sini garisnya X ditambah Y dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, atau bisa saya tulis Y sama dengan ya, Y sama dengan 6 dikurangi X ya. Y sama dengan 6 kurangi X. Nah, Y sama dengan 6 kurangi X ini disubstitusikan ke lingkaran tadi. Ya, lingkarannya ini tadi. Kita ganti Y-nya dengan 6 kurangi X. Ya, X kuadrat ditambah Y-nya diganti 6 kurangi X. Kemudian kuadrat ya, 6 kurangi X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 2 kali Y. 2 kali 6 kurangi X. Ditambah C sama dengan 0. Kemudian X kuadrat. Nah, 6 kurangi X kuadrat diuraikan menjadi 6 kuadrat itu 36. Kemudian dikurangi ya 2 kali 6 kali X, rumusnya 2 kali 6 kali X berarti 12X ditambah X kuadrat ini hasilnya. Kemudian dikurangi 4X dikurangi 2 kali 6 kurangi X, kita kalikan min 2 kali 6 min 12, kemudian min 2 kali X, min 2 kali min X sama dengan plus 2X. Kemudian plus C sama dengan 0. Kita sederhanakan. Di sini X kuadrat ditambah X kuadrat itu 2X kuadrat. Kemudian di sini min 12X dikurangi 4X berapa? Min 16X. Min 16X ditambah 2X hasilnya min 14X. Kemudian di sini 36 dikurangi 12 berapa? 24 ya, 24. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Nah, 2X kuadrat min 14X ditambah 24 ditambah C sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat. Karena lingkarannya, karena garisnya menyinggung, karena apa ini maksudnya? Lingkaran yang berpusat di 2,1 dan menyinggung garis X plus Y min 6 sama dengan 0. Ini maksudnya garisnya menyinggung lingkaran ya. Garisnya menyinggung lingkaran. Maka syaratnya tadi apa? Karena menyinggung maka diskriminannya sama dengan 0. Begitu. Ya, karena menyinggung maka diskriminannya sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari diskriminannya. Diskriminan tadi rumusnya apa? B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ya. B kuadrat, B-nya apa? Nah, B-nya ini. Min 14. Jadi, maaf ini. Min 14 kuadrat ini ya. Kuadrat bukan pangkat 4. Maaf. Min 14 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya apa? A-nya ini. Ya, ini A. Berarti 2, kemudian C-nya. C-nya apa? C-nya ini. C-nya C kecil ya. Itu 24 ditambah C ini. Ya, konstantanya ini 24 plus C. Jadi di sini diskriminan sama dengan 0 yaitu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C sama dengan 0. Min 14 kuadrat. Kuadrat sekali lagi kuadrat, min 14 kuadrat itu hasilnya 196.
dikurangi 4 kali 2 itu 8 ya. Kurangi 8 kali 24 berapa? 8 kali 24 berarti min 192. Kemudian min 8 kali C, yaitu min 8C, sama dengan 0. Nah, 196 dikurangi 192 hasilnya 4. Jadi 4 kurangi 8C sama dengan 0. Maka C-nya sama dengan setengah ya, C-nya setengah. Maka persamaan lingkarannya ini tadi, ya C-nya kita ganti. Persamaan lingkarannya Y kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 2Y ditambah setengah sama dengan 0. Nah, ini lingkaran yang ditanyakan. Paham sampai sini? Oke. Supaya bagus, ini ada pecahan, maka saya kalikan 2. Maka bisa juga kita tulis 2Y kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurangi 4, dikurangi 8X dikurangi 4Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi saya kalikan 2 ya, kalikan 2 ini peroleh ini. Nah, seperti itu. Anak-anak, adik-adik, contoh kedudukan garis terhadap lingkaran. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya berikan ini. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai ketemu di lain waktu dan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.